Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan auditor independen untuk memenuhi tugas audit 1 dengan dosen pengampu Bapak R.P. Rahman SEMAK. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Angga Prianto, beserta Nadia Pujianti, Neng Nadia Fitriani, Rita Rosita, dan Septia Dewiani. Kemudian di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian laporan auditor independen. Yang kedua, tahapan dalam membuat laporan audit. Yang ketiga, jenis-jenis laporan audit independen. Yang keempat, laporan audit wajar tanpa pengecualian. Pengertian laporan auditor independen. Laporan auditor independen merupakan suatu opini yang resmi sebagai hasil akhir atau pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor mengenai akurasi dan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Kepercayaan masyarakat atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan. Perilaku profesional akuntan publik harus mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, selalu menghindari perbuatan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia Pujianti. Materi selanjutnya yaitu berikut ini adalah komponen utama yang tercantum dalam laporan audit, baik laporan audit independen, tidak wajar, maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama ada judul, laporkan penerima, paragraf opini, dasar opini, masalah audit utama yang relevan dengan klien, tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, tanda tangan firma, dan partner perikatan atau tanggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Nadia. Kemudian ada tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama yaitu meminta dokumen keuangan. Auditor biasanya meminta dokumen yang tercantum pada daftar periksa pendahuluan audit. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit akan dilakukan. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Auditor akan mengundang manajemen senior dan staf administrasi kunci suatu perusahaan untuk mengikuti pertemuan terbuka di mana ruang lingkup audit disajikan oleh auditor. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk menyelesaikan rencana audit. Yang terakhir, menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan yang merinci temuan audit. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rita Rosita. Baik, selanjutnya materi jenis-jenis laporan auditor independen. Yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian, artinya pendapatan yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang kedua, pendapatan wajar dengan bahasa penjelasan. Artinya, dalam laporan audit tersebut ditambahkan adanya bahasa penjelasan dalam laporan auditnya. Yang ketiga, pendapatan wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan menyajikan secara wajar kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Yang keempat, tidak memberikan pendapat. Artinya, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Yang kelima, pendapatan tidak wajar. Artinya, laporan keuangan tersebut tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Septia Dewiani.
Selanjutnya, laporan audit wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian dari auditor berarti laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara wajar atau memberikan pandangan yang benar dan wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang dimaksud dengan menyajikan secara wajar atau memberikan pandangan yang benar dan wajar di sini berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah faktual dan benar-benar ada dalam pembukuan dan pencatatan perusahaan. Lalu ada beberapa contoh keadaan yang menyebabkan auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan menekankan pada paragraf hal tersebut antara lain, yang pertama ketidakpastian materi, yang kedua bencana besar, dan yang ketiga transaksi pihak terkait. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.